Kita akan belajar hari ini tentang siapa yang mengatur, memimpin, menguasai hidup kita. Maka itu saya tulis, biarkan damai sejahtera Kristus memerintah menjadi Raja dan Tuhan di hidup ini. Wah, itu seru sekali saudara. Saya akan baca ayat yang pertama, Filipi pasal yang keempat. Saya akan baca ayat yang ketujuh. Ya, Filipi 4 ayat 7. Damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saya akan baca dalam terjemahan-terjemahan yang lain. AYT, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala pengertian dan akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. BIS, maka sejahtera dari Tuhan yang tidak mungkin. Oh, ini kata yang bagus, kalimat yang bagus. Maka damai sejahtera dari Tuhan yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Oh, terima kasih. Ini yang kita cari, damai sejahtera dari Kristus, dari Bapa di surga, yang tidak mungkin dimengerti manusia, akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Dan damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala pikiran akan menjaga hatimu dan akalmu di dalam Kristus Yesus. Sejahtera dari Tuhan yang melebihi pengertian manusia akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Isa Al-Masih. Nah saudara, satu-satunya hal yang kita izinkan, ya, oh Yonas dari Taipei, Cauan, ya senang Bapak kamu gabung. Satu-satunya kekuatan, satu-satunya kuasa, satu-satunya otoritas yang kita izinkan memerintah di hidup saudara dan saya dengan dua tempat. Ya, perhatikan, hati dan pikiran. Lagi sekali, hati dan pikiran. Perhatikan dua tempat ini. Saudara, menurut 2 Korintus pasal yang keempat, 2 Korintus 10, ya, nanti cari ayatnya. Mulai 4 sampai 6. Medan pertempuran kita adalah pikiran kita. Itu medan pertempuran kita. Jadi medan peperangan kita, ya, medan pertempuran kita dalam hidup adalah pikiran kita ini. Maka itu kita harus izinkan, tidak boleh yang lain boleh memerintah hidup kita kecuali damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal itu. Ya, 2 Korintus 10 ayat yang keempat. Perhatikan itu. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dan kuasa Tuhan yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Benteng-benteng apa saudara? Maka itu Filipi 4 ayat 7 tadi jelas. Hati dan pikiran kita itu medan pertempuran yang paling mengerikan dalam hidup kita. Disebut benteng-benteng. Kembali ke 2 Korintus 10 ayat 4. Apa itu benteng-bentengnya? Ayat yang kelima. Ya, enggak, ini yang Alkitab yang satu terjemahan aja, karena Papa mau baca urut. Ya. 2 Korintus 10 ayat yang kelima. Siapa? Apa benteng-benteng itu? Perhatikan ini. Ayat 5 sekarang. Ya. Kami mematahkan setiap siasat orang. Mematahkan setiap siasat orang.
Kalau bicara siasat itu pasti bicara pikiran. Dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami melawan. Catat ini. Siapa yang kita lawan? Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Segala pikiran. Ini medan peperangan yang paling jahat di hidup kita. Pikiran. Masuk macam-macam. Berapa banyak di antara kita lagi enak-enak makan, lagi enak-enak bersukacita dengan teman-teman. Tiba-tiba masuk ke pikiran kita sesuatu yang menakutkan. Saudara perhatikan, ini cara-cara iblis menghancurkan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu. Lagi enak-enak, santai-santai, senang-senang, lagi tidur nyenyak, tiba-tiba masuk satu pikiran, klik gitu saja, yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan. Saudara, ternyata setan itu memilih pikiran dan hati saudara untuk dihancurkan. Itu benteng-benteng. Ya, kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Luar biasa. Jadi kalau saudara tidak bisa menaklukkan segala pikiran jahat kepada Kristus di dalam damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu, berarti saudara terus akan dikalahkan oleh si iblis. Terus, sebentar, ya ada terjemahan lain. Baik, kami meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap hal tinggi yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Tuhan. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ayo, hal-hal yang tinggi. Ya, terus BIS. Dan mendobrak benteng-benteng kesombongan yang dibangun untuk menentang pengetahuan tentang Tuhan. Kami menawan pikiran orang-orang dan membuat mereka takluk kepada Kristus, untuk meruntuhkan pemikiran-pemikiran dan setiap tempat tinggi yang diangkat melawan pengetahuan akan Tuhan, dan untuk menawan setiap akal ke dalam ketaatan Kristus. Kami merobohkan, sebentar, pikiran-pikiran yang menyesatkan dan semua bentuk ketinggian hati yang melawan pengenalan terhadap Tuhan. Kami menawan semua pikiran untuk taat kepada Al-Masih. Kalau sudah sejelas ini firman Tuhan, masih ada di antara kita yang dibodohi terus setiap hari oleh segala macam pikiran-pikiran aneh-aneh, pikiran jahat, pikiran jelek, pikiran yang menggelisahkan, selalu curiga dengan orang, selalu was-was, jangan-jangan. Oh saudara, itu jadi langganan setan. Oke, jadi tema yang kita pelajari hari ini, biarkan damai sejahteranya menjadi raja dan Tuhan di hidup kita. Wah, itu luar biasa. Oke, kembali ke Filipi pasal yang keempat. Kembali pada Filipi pasal yang keempat. Mulai ayat yang keempat. Filipi 4 mulai ayat yang keempat. Perhatikan ini. Filipi 4 ayat yang keempat. Ayat 4-an. Filipi 4 ayat yang keempat. Terima kasih nak. Anak saya dari Korea hadir. Terima kasih. Bersukacitalah berapa kali sehari, berapa kali sebulan, senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bersukacitalah selalu dalam Yahweh Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Semoga kalian selalu
selalu bergembira. Terjemahan bahasa sehari-hari. Semoga kalian selalu bergembira. Karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Wah, ini terjemahan yang beda lagi. Ya, saya ulangi. Semoga kalian selalu bergembira karena kalian sudah hidup bersatu dengan Tuhan. Sekali lagi saya berkata, bergembiralah, ya. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Aku akan mengatakan sekali lagi, bersukacitalah. Oh, terima kasih. Semua perintahnya selalu, senantiasa, selalu bergembira, bersukacita. Nah, saudara, maka dengan konsep ini kita sekarang tahu bagaimana Tuhan menginginkan kita dikuasai oleh damai sejahteranya yang melampaui segala akal. Ayat 7-an, Filipi 4 ayat 7, ya. Jadi setelah kita baca Filipi 4 ayat 4 dan 7, setelah kita baca tadi 2 Korintus 10 ayat 4, 5, ayat 4 dan 5, maka sekarang pilihan saudara, ya, Filipi 4 ayat 7-an, sekarang pilihan saudara. Kita mau diatur siapa, kita mau diperintah siapa, kita mau dikendalikan oleh siapa? Dua daerah penting ayat 7-an. Pikiran dan hati kita, saudara mau serahkan ke siapa? Ya, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya, BIS, saya ulangi lagi. Maka sejahtera dari Tuhan yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia. Woi, luar biasa. Maka sejahtera dari Tuhan yang tidak mungkin dapat dimengerti manusia akan menjaga hati dan pikiranmu yang sudah bersatu dengan Kristus Yesus. Jadi kalau saudara dan saya mengizinkan damai sejahtera Kristus itu memerintah menjadi raja di pikiran dan hati kita, maka saudara dan saya sedang hidup di dalam Kristus, di dalam surga. Yohanes pasal 14. Ya, Yohanes pasal 14. Kita melihat ayat ini, Yohanes pasal 14. Ya. Terima kasih Bapa, Engkau berikan kebenaran yang luar biasa ini. Yohanes 14. Ayat yang ke-27. Bukan uang yang Tuhan tinggalkan kepada kita. Bukan emas berlian. Bukan deposito. Bukan tabungan yang sekian miliar, sekian triliun. Bukan. Tapi ini yang Dia tinggalkan kepada saudara dan saya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Beda-beda. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat ya, ayat saya baca. Damai sejahtera ku tinggalkan bersamamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan, yang aku berikan kepadamu. Jangan biarkan. Nah, saya ambil terjemahan ayat ini. Jangan biarkan hatimu gelisah ataupun gentar. BIS, sejahtera ku tinggalkan kepada kalian, sejahteraku sendiri yang kuberikan kepadamu. Yang kuberikan itu bukan seperti yang diberikan dunia kepadamu. Jangan gelisah, jangan takut. Aku meninggalkan damai sejahtera bagimu. Aku memberikan damai sejahteraku kepadamu. Bukan seperti yang dunia berikan.
Aku memberikannya kepadamu. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Dan jangan biarkan dia takut. Oh, terima kasih. Saya sih nggak mau bodoh untuk ditakut-takuti setan. Jangan, saya nggak mau dibodohin. Ya, ku tinggalkan sejahtera bagimu. Ya, sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan pemberianku itu tidak seperti yang diberikan oleh dunia ini. Janganlah hatimu gelisah atau merasa takut. Oke, saya stop dulu sampai di sini pembacaannya ya. Roh Kudus, semua kami yang belajar saat ini, baik via Zoom, baik via Instagram, via Facebook, via audio yang direkam. Papa, kami mengambil keputusan hari ini untuk kami tidak jadi orang bodoh lagi. Untuk kami nggak mau diinjak-injak oleh iblis lagi. Untuk kami tidak mau dicuri damai sejahtera-Mu dalam hidup kami, tidak. Kami mengambil keputusan sejak hari ini 2 Oktober 2020 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi pemenang-pemenang. Karena kami tidak izinkan kegelisahan, uang, kekhawatiran, kejengkelan, kemarahan, ketakutan, iri hati, dendam, kegelisahan, kekecewaan, dan sebagainya yang menguasai hati dan pikiran kami. Kami hanya mengizinkan damai sejahtera dari Raja segala Raja dan Tuhan segala Tuhan untuk memerintah hati dan pikiran kami sejak detik ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kenapa saya harus doa ini, saudara? Saya ulangi, kenapa saya harus doa? Karena begitu banyak hidup murid-murid Yesus dihancurkan oleh si setan ketika dimasukkan ide-ide jahat, dimasukkan hati yang gelisah dan tidak sejahtera karena kata-kata. Tolong catat. Masih ingat? Tuhan Yesus berkata lewat Yohanes 10 ayat 10, iblis itu pencuri, dan kalau pencuri itu datang, 3 hal yang mereka lakukan. 1, dia dia mencuri. Setelah dicuri, dia bunuh. Setelah dia bunuh, dia binasakan. Nah, mulai hari ini ya, dalam nama Yesus, dengar ini. Yang pertama kali dicuri oleh iblis bukan uang kita. Yang pertama kali dicuri oleh iblis bukan harta benda kita. Yang pertama kali dicuri oleh iblis bukan kesehatan kita. Perhatikan, yang pertama kali dicuri oleh iblis bukan barang-barang yang lain. Yang dicuri oleh iblis bukan pelayanan kita. Yang pertama kali dicuri oleh iblis bukan urapan kita. Tidak. Yang pertama kali dicuri oleh iblis bukan iman kita. Yang pertama kali dicuri oleh iblis bukan hidup doa kita. Yang pertama kali dicuri oleh iblis bukan hobi kita baca Alkitab. Yang dicuri oleh iblis bukan aktivitas doa puasa kita. Bukan. Yang dicuri oleh iblis pertama kali adalah damai sejahtera ini. Saya ulangi, yang pertama kali dicuri oleh iblis adalah damai sejahtera ini. Maka itu hati-hati. Ya, sebentar ya. Maaf ya. Jadi yang pertama kali dicuri oleh iblis itu damai sejahtera, saudara. Serius. Serius. Begitu damai sejahtera yang Kristus beri kepada kita dari semua ayat yang sudah kita baca tadi, dicuri, sudahlah, langsung habis
iman kita, sukacita kita, ya, kekuatan kita, keberanian kita habis semua. Catat itu. Maka itu siapa yang masih jadi langganan setan, yang selalu hadir mencuri damai sejahtera kita? Hari ini saudara harus sadar. Pelan-pelan ya. Apa tanda-tanda pertama bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal itu tercuri? Ya, penting. Apa kriteria pertama? Apa tanda pertama damai sejahtera yang Kristus beri kepada kita? Tolong ayat-ayat tadi ulangi lagi. Tanda pertama ini penting. Gelisah. Gelisah, enggak tenang. Itu tandanya bahwa saudara sedang kecurian damai sejahtera. Terus gimana cara menghadapi? Bertobat nomor 1. Minta ampun. Nah saudara, begitu kita sedang gelisah, tenang dulu. Ya, lakukan hal-hal penting ini. Nomor 1. Ngomong kepada iblis, kamu kira aku takut kalau sampai kegelisahanku ini terjadi? Itu kalimat pertama. Kamu kira aku takut kalau yang aku gelisahkan ini terjadi? Aku gak takut. Ada papaku yang luar biasa. Nah itu caranya melawan. Ketika damai sejahtera dicuri, muncul gelisah. Sejak saat itu saudara langsung, Papa terima kasih. Aku tahu engkau tidak pernah meninggalkan aku. Terima kasih. Ya, langsung kembali kepada damai sejahtera itu. Bahwa Tuhan sedang bekerja di hidup kita. Fitri, IG-nya ada kok. Ya, semua orang ini banyak yang ngikuti IG. Nah, sekarang mari kita teliti. Apa yang paling jadi langganan setan untuk dia bisa mencuri damai sejahtera kita? Ya, apa yang menjadi langganan setan? Ya, 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 ya. Kenapa? Putus-putus Koden, apa keluar dulu? Jadi ketika kegelisahan terjadi di hidup kita, maka saudara harus mendeteksi. Ya, saya ulangi, ketika kegelisahan terjadi di hati kita, gelisah toh? Nah, coba saudara teliti, deteksi. Yang buat aku gelisah ini apa ya? Ya, itu penting saudara. Apa? Nah, ada banyak. Penyebabnya itu enggak cuma 1, 2, ada banyak. Banyaknya begini. Tergantung area mana di hidup kita ini yang paling lemah, dan di area itu iblis selalu ambil. Saya berikan beberapa contoh. Ya, ingat loh kata langganan setan ini loh. Ini kata penting sekali ya. Saya suka menggunakan kata langganan setan. Kok aneh sih ada setan kita jadi langganan setan? Oh banyak. Saya beri contoh dulu kata langganan setan ini ya, supaya kita semuanya jelas. Orang yang kelemahannya di percabulan, setan itu menghafalkan kelemahan orang itu. Pokoknya yang satu ini walaupun pendeta, walaupun hamba Tuhan hebat, pendoa yang dahsyat, tapi kalau kelemahannya percabulan, iblis akan menjadikan orang itu langganannya. Ya, lagi sekali, orang akan dijadikan langganan iblis kalau iblis tahu
wilayah area yang paling lemah adalah percabulan. Gampang sekali iblis masukkan percabulan di hidup orang itu. Nah, itu caranya ngelawan bagaimana? Katakan, Tuhan Yesus sayang aku, Dia menjaga aku. Nah, saudara, segala sesuatu yang baru terpikir, ya saya ulangi, segala sesuatu yang baru terpikir itu belum dosa. Dia menjadi dosa setelah kita setuju. Ya, kalau baru masuk sebentar itu belum dosa. Ayat mana yang saya pakai? Ya, perhatikan Kejadian pasal 4. Ya, Kejadian pasal 4. Ini firman untuk menolong kita menang atas tipuan-tipuan si penipu itu. Pasal 4 mulai ayat yang kelima. Dan korban persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Nah, nggak tahu alasannya apa ya. Kita nggak perlu debat memperdebatkan ini. Ya, terima kasih An. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, ini loh, ini kegelisahan yang muncul. Saya terjemahan lain. Tetapi terhadap Kain dan persembahannya, dia tidak memperhatikannya. Lalu Kain menjadi sangat marah dan wajahnya muram. BIS. Tetapi menolak Kain dan persembahannya, Kain menjadi marah sekali dan mukanya geram. Ya. Dan kepada Kain dan pada persembahannya, dia tidak berkenan. Dan Kain menjadi sangat gusar dan wajahnya menjadi muram. Ayat 6an. Ya, ini gelisah atau mulai gelisah. Awas, waktu gelisah itu belum dosa, karena baru gelisah. Ya. Ayat 6an, ayat 6. Bentar. Ayat 6. Ya. Firman Yahweh kepada Kain. Perhatikan, ini firmannya, Saudara. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Gelisah toh? Nah, percabulan masuk, kekhawatiran masuk. Orang yang jadi langganan setan soal uang, pokoknya setan hafal. Begitu ada si A, uangnya kurang, dia langsung panik. Bagaimana ini? Besok bagaimana? Nah, itu setan jadi langganannya. Begitu orang itu uangnya kurang, langsung setan masuk. Setan masuk. Saudara perhatikan, apalagi rasa nggak aman. Misalnya ini sebuah karyawan, seorang karyawan di sebuah perusahaan, atau seorang pimpinan dari perusahaan, tiba-tiba dia dapat berita yang kurang bagus bahwa posisinya akan diganti orang lain. Nah, itu nggak aman, dia nggak aman, gelisah. Nah, hati-hati itu. Orang yang selalu menjaga posisinya, ya, dan rasa begitu digoyang nggak aman, wah setan tahu. Nah, macam-macam kok. Maka itu coba saudara kenali, apa sih yang jadi langganan setan itu apa di hidup masing-masing. Puji Tuhan, kalau saya tahu betul kelemahan saya di bagian mana, dan saya jaga itu. Ya, ayat Yahweh berkata kepada Kain, mengapa kamu marah? Mengapa mukamu muram? BIS. Maka berkatalah Yahweh kepada Kain, mengapa engkau marah? Mengapa mukamu muram? Nah, sama begitu saudara gelisah, itu sebetulnya Papa sudah bicara. Kenapa sih? Kenapa kamu khawatir, Nak? Kenapa kamu takut? Kan ada aku sebagai papamu. Renungkan itu, saudara. Renungkan. Oh, ngeri sekali kalau kita tidak bisa mengalahkan yang jadi langganan setan itu. Hancur hidup ini, diingkel-ingkel, diinjak-injak, saudara. Karena gampang sekali tercuri damai sejahtera itu. Marah. Itu yang paling gampang.
Maka itu kalau ada orang pemarah, itu pasti jadi langganan setan. Sombong, tinggi hati. Woi, begitu ada orang yang lebih hebat sedikit aja dari dirinya, orang yang tinggi hati itu gelisah. Aduh, kok nggak lewat aku ya? Aduh, aku disaingi ini. Maaf saudara, jangan izinkan. Aduh, saya kalau mau merinci satu-satu orang-orang jadi langganan setan, banyak sekali. Anak baru panas sedikit aja, aduh gelisah. Aduh, ini COVID enggak ya? Aduh, ini bagaimana? Aduh, saudara. Banyak sekali. Perut baru nggak enak dikit aja. Aduh, mati aku ini, mati aku. Aduh. Ada orang bagian tubuh kirinya itu seperti kesemutan. Loh, setan itu bisa berkata, hati-hati lo stroke lo. Aduh, bagian kiri lo, hati-hati stroke. Oh, saudara. Banyak hal. Nah, itu belum dosa. Kalau wajah baru muram, hatinya panas, itu belum dosa. Kejadian 4 ayat 7. Ayo kita belajar. Ya, hari ini izinkan tadi selamat bergabung, baru bangun kamu ya nak. Ya, kita lihat Kejadian 4 ayat 7. Lihat firman ini. Nah, ini loh penting. Roh Kudus tolong kami. Pokoknya firman ini membuat kami jadi bijak dan jadi pandai. Nggak mungkin setan bisa mengalahkan kami lagi dalam nama Yesus. Apa kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Coba, manis. Saya tuh kagum pada papa. Manis sekali dia ngomongnya itu loh. Lembut. Padahal Kain sedang panas hatinya. Mukanya jelek sekali karena muram. Tapi kok papa bisa ngomongnya lembut sekali. Apa kamu tidak akan berseri Kain jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, tetapi Kain, jika engkau meneruskan kegelisahanmu itu, tetapi engkau Jeffrey Siwu, tetapi engkau Inge, tetapi engkau Roni, tetapi engkau Benny, atau siapa saja, kalau engkau tidak mau berbuat baik, ya, jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Perhatikan, saya tanya kepada saudara, kalau Yahweh Tuhan bicara, ketika saudara gelisah, ternyata si kunyuk jelek itu sedang menunggu di pintu hati saudara. Menurut firman ini. Pertanyaan saya, kalau si kunyuk jelek itu sudah menunggu di depan pintu hati, berarti mereka sudah masuk atau masih di luar? Ini penting. Ayo, sudah masuk atau masih di luar? Ya masih di luar, enggak ada di depan pintu kok. Saya ulangi, dosa sudah ngintip. Wih, keren kata ini. Di depan pintu. Iya, kegelisahan itu, kemarahan itu, ketakutan itu, rasa tidak aman, rasa tersaingi itu, rasa khawatir, uang gak cukup ini bagaimana? Aduh, biaya anak sekolah bagaimana? Aduh, ini bayar kontrak rumah bulan depan bagaimana? Ya, ia sangat menggoda engkau. Ayo kita baca sama-sama kalimat terakhir ayat 7. Tetapi kita harus, ya, perhatikan. Tetapi saudara dan saya harus berkuasa atas kegelisahan itu. Karena kalau tidak, mereka yang menguasai kita. Saya baca terjemahan lain. Jika kamu berbuat baik, ayat, bukankah kamu akan diterima? Persembahanmu itu loh akan diterima. Namun jika kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di pintu. Keinginannya adalah untukmu. Nah ini loh, untuk kita. Tetapi ya, ini penting, kamu harus berkuasa atasnya. BIS.
Jika engkau berbuat baik, pasti engkau tersenyum. Haleluya, kata ini bagus. Jadi kalau kita nggak mau jadi langganan iblis, kalau saudara dan saya menolak iblis mencuri damai sejahtera kita, ya saya ulangi, kalau saudara dan saya menolak si iblis yang akan mencuri harta yang paling berharga di hidup kita, yaitu damai sejahtera Kristus yang melampaui segala hal gitu, ya, jika engkau berbuat baik, melawan itu, pasti engkau tersenyum. Nah, ini loh, kegelisahan muncul setelah damai sejahtera dicuri, langsung kelihatan di raut wajah kita. Muka sudah jelek, nggak senyum lagi. Kodok masih lebih cakep dari muka orang itu. Maaf. Engkau pasti tersenyum. Tetapi jika engkau berbuat jahat, mengizinkan kegelisahan memerintah hati dan pikiran kita, karena si jahat sudah berhasil mencuri damai sejahtera, ya Kristus yang melampaui segala akal itu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, maka dosa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu dan hendak menguasai dirimu. Tetapi engkau tetap masih ada kesempatan, karena baru ngintip, belum masuk, ya. Tetapi engkau harus mengalahkannya. Haleluya. Jika engkau berbuat baik, Kain, tidakkah akan menengadah? Tidak diterima. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, di depan pintu ada dosa dan keinginannya yang mengintai terhadap kamu, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Terima kasih. Jika engkau berbuat baik, Kain, bukankah engkau akan diterima? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintai di depan pintu. Ia menghasratkan engkau, tetapi engkau harus menguasainya. Terima kasih Bapak. Sekarang saya akan saksi, ya, apa yang Bapak ajar kepada saya lewat ini. Banyak hal, saudara, banyak hal yang membuat iblis ingin mencuri damai sejahtera Kristus di hidup saya. Aduh, banyak. Dari berapa sudut iblis coba mencuri. Tapi itu kira-kira 30 lebih tahun yang lalu. Sejak saya mengerti firman yang saya sharingkan kepada saudara hari ini, sampai hari ini, dan saya yakin selama saya hidup benar di hadapan Tuhan, selama saya hidup benar mengikuti perintah-perintahnya, selama saya enggak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan sedikit pun, saya percaya sampai selamanya iblis enggak akan pernah bisa mencuri damai sejahtera Kristus yang sudah menguasai hati dan pikiran saya. Enggak akan. Bukan saya sombong, tapi saya ingin tunjukkan kepada saudara. Kalau mungkin dengan istri saya, saudara banyak yang belum ketemu. Tapi dengan anak-anak saya dan saudara-saudara saya yang kenal lama saya, mereka tahu bahwa saya ini enggak bisa dicuri damai sejahtera Kristus dengan cara apapun. Karena saya tahu tipu muslihatnya. Ya, saya mau bacakan ini. 2 Korintus. Bentar ya, ini penting sekali. Kalau kita sudah tahu tipu muslihat iblis, ya jangan izinkan setan itu mencurinya. Maaf ya. 2 Korintus 2 ayat 11. Atau ayat 10 mulai. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Ini loh, saya kenal betul, tahu siapa si kunyuk itu, setan itu. 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Ya. Udah? Oke. 2 Korintus 2 ayat 10.
Oke, saya baca dulu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Keren. Sebab jika aku mengampuni, ini loh, Paulus itu jujurnya seperti ini. Seandainya ada yang harus kuampuni. Artinya tahu? Paulus nggak pernah mengizinkan kekecewaan pada orang, sakit hati pada orang. Nggak mungkin dia izinkan di hidupnya. Maka itu hal yang berikut yang selalu jadi sasaran iblis untuk mencuri damai sejahtera Kristus. Hati orang itu selalu diganggu karena perbuatan orang lain itu goblok-blok dalam nama Yesus. Saya ulangi kalimat ini. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, ya pelan-pelan dulu, Roh Kudus tolong kami untuk mengerti. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Jadi begini, kalau kita lihat ayat ini, misalnya saya temannya Paulus, misalnya ya, saya temannya Paulus. Ternyata saya disakiti oleh orang. Paulus tahu dan saya mengampuni orang itu. Dan ini yang saya kagum. Ketika Paulus tahu saya mengampuni orang itu, ya berarti Paulus nggak tahu yang nyakiti saya siapa, ataupun dia tahu. Begitu Paulus tahu saya mengampuni orang itu, yang luar biasa, dia ikut mengampuni orang itu. Sekarang saya balik. Nah, setan memutar balik 180 derajat ayat ini. Saya beri contoh. Maaf ya, Jeffrey Siwu disakiti oleh seseorang. Maaf ya Ben, Koden kasih contoh ini jangan tersinggung. Atau saya dah. Jeffrey Siwu disakiti seseorang. Dan saya tahu. Biasanya. Namanya sahabat baik apalagi itu anak saya. Biasanya. Wajar gak kalau saya ikut sakit hati pada orang itu. Karena dia menyakiti teman baik saya, menyakiti anak saya. Wajar. Tapi bukan begitu ajaran Tuhan Yesus. Kalau kamu mengampuni kesalahan seseorang, aku sebagai sahabatmu, aku ikut mengampuni juga. Maka itu, ini jahatnya setan. Ketika si A disakiti seseorang, maka si A akan cari bolo. Bahasa Jawanya, cari temen. Lalu si A ini cerita kepada si B. Saudara dengar ya, ini cara iblis mencuri damai sejahtera kita. Begitu si A ketemu si B, karena A dan B ini sahabat baik. Lalu si A menceritakan pada si B tentang si C yang menyakiti dia. Wah, si B wajar enggak membela dan mendukung si A ikut sakit hati pada si C? Terbentuklah kelompok sakit hati namanya. Ini kurang ajarnya setan. Oh saudara, jahat sekali. Maka itu apa saja yang menyebabkan damai sejahtera Kristus di hidup saudara bisa dicuri. Mulai detik ini, perhatikan wilayah itu, perhatikan daerah itu. Kalau tidak, saudara akan jadi langganan setan di daerah itu. Datang lagi. Habis. Sudah ya, mudah-mudahan jelas kalimat saya ini. Sebab kalimat berikut, jika aku mengampuni. Mengampuni siapa? Mengampuni saudara yang menyakiti saya. Kan saya temannya Paulus.
Ya, begitu Paulus tahu saya mengampuni orang yang menyakiti saya, Paulus ikut mengampuni juga. Terus dia ngomong, sebab jika aku mengampuni, yaitu mengampuni teman saya yang nyakiti saya itu. Lalu dalam tanda kurung dia ngomong, baik, seandainya ya ada yang harus kuampuni. Saudara ngerti nggak kata seandainya ada yang harus kuampuni? Berarti Paulus itu nggak mau mengotori hatinya terhadap perbuatan siapa saja. Ya, saya ulangi, berarti Paulus itu tidak mau ditanami sakit hati, kecewa, tersinggung kepada siapapun juga. Maka itu jahatnya manusia. Kalau saudara dengar cerita keburukan seseorang yang saudara kenal maupun nggak kenal, tolong ya, kalau saudara mendengar cerita keburukan seseorang, kesalahan seseorang, saudara kenal ataupun nggak kenal, jahat loh setan itu. Apa jahatnya? Saudara bisa nggak suka pada orang itu, padahal saudara nggak tahu orang itu siapa. Ini bajingan betul. Akhirnya saudara punya banyak musuh dalam hidup, dan itu jadi langganan setan. Karena tiap kali ada orang berbuat salah dan ada orang cerita kepada saudara, setan tahu yang satu ini paling gampang. Kalau aku titipi kesalahan orang, dia ikut marah-marah. Nah itu loh jahatnya. Tapi Paulus tidak. Dia nggak mau punya musuh dalam hidupnya. Seandainya ada yang harus kuampuni, wih, luar biasa. Maka hal itu kubuat oleh karena kamu, anak-anakku, saudara-saudaraku, kubuat karena kamu di hadapan Kristus. Wih, ini luar biasa. Lanjutnya, enggak terjemahan itu. Seseorang yang kamu ampuni, aku mengampuninya juga. Sebab apa yang sudah aku ampuni, jika ada yang harus aku ampuni, aku melakukannya demi kamu di hadapan Kristus. BIS. Kalau kalian mengampuni orang yang sudah berbuat salah terhadapmu, kalian ya, maka saya pun mengampuni orang itu. Sebab apa yang sudah saya ampuni, kalau memang ada yang perlu diampuni, itu saya ampuni di hadapan Kristus untuk kebaikan kalian. Dan kepada siapa kamu mengampunkan sesuatu, aku juga. Sebab aku pun sekiranya mengampunkan sesuatu, ya, korban perang dingin. Kenapa itu, Jeff? Ya. Dan kepada siapa kamu mengampunkan, ya, sombong, marah, khawatir, singgung. Iya, betul. Awas ya, saya ulangi. Dan kepada siapa kamu mengampunkan sesuatu, aku juga. Sebab aku pun sekiranya mengampunkan sesuatu, aku mengampunkan kepadanya karena kamu di dalam pribadi Kristus. Haleluya. Jelas ya saudara, ini loh langganan setan. Hati ini diobok-obok, hati ini diaduk-aduk, pikiran dikacaukan. Ayat 11. Ayo cepat. Oh betapa indahnya kalau semua kita mulai hari ini hidup jadi orang bijak, hidup jadi orang benar, tidak pernah mengizinkan setan. Kita izinkan setan mengotori hati dan pikiran kita, lalu setan mencuri damai sejahtera Kristus. Jangan. Oh saudara, damai sejahtera Kristus itu lebih daripada apapun juga. Udah? Ayat 11. Nah ini tujuannya, supaya kunyuk jelek itu jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Saya ini tiap kali baca ayat ini, ya, mengampuni adalah tindakan demi kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Betul, ada komentar di Facebook saya. Saya tiap kali membaca ayat ini, saya ingat permainan sepak bola atau bola voli, ya, atau badminton. Kan ada istilah gol bunuh diri. Betul tidak? Waduh saudara, kalau kita nonton pertandingan bola, pertandingan tenis, pertandingan badminton, pertandingan apa saja yang voli, yang membuat musuh menang karena umpan yang kita berikan salah, menguntungkan mereka. Nah itu orang goblok.
Maka itu dalam tim sepak bola, tim olahraga, kalau ada anggota timnya satu memberi umpan musuh untuk melakukan gol bunuh diri, itu sakitnya luar biasa. Lanjutan, belum selesai. Maka itu saudara, ayo mulai hari ini jangan kita menguntungkan iblis, sebab kita tahu maksudnya itu apa, yaitu mencuri damai sejahtera kita. Dengan demikian iblis tidak akan diuntungkan dari kita, karena kita mengetahui maksud-maksudnya. Saya lakukan itu supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita, sebab kita tahu rencana-rencananya. Saya ulangi lagi yang BIS. Saya lakukan itu, yaitu mengampuni tadi, supaya iblis jangan mengambil kesempatan untuk menguasai kita, sebab kita tahu rencana-rencananya. Sehingga kita tidak diperdaya oleh setan, karena kita bukannya tidak mengetahui akalnya. Supaya iblis jangan memperoleh keuntungan, karena kita tahu maksud-maksudnya. Supaya iblis tidak mendapat keuntungan, karena kita mengetahui tujuan-tujuannya. Nah, hari ini tahu-tahu tujuan iblis menggelisahkan kita, karena iblis ingin mengambil alih pemerintahan damai sejahtera Kristus di pikiran dan di hati kita. Begitu iblis berhasil mencuri, habis. Oke, sekarang saya beri kesaksian. Ya, contoh-contoh. Aduh banyak, mudah-mudahan ingat ini. Kalau ada berita yang saya dengar, ya, tentang apa saja, baik tentang pelayanan, tentang anggota tim, tentang anak-anak saya, bahkan saudara, maaf Tuhan, Engkau yang dipermuliakan, saya itu difitnah, dituduh, itu enggak sekali dua kali. Pokoknya berita apa saja, lagi sekali anak-anak saya itu jadi saksi. Wih, saya pernah diancam akan dilaporkan ke Komnas HAM. Loh, saya pikir apa salahnya? Dalam macam-macam, saudara. Saya tetap menjaga hati saya. Saya enggak ingin damai sejahtera iblis tercuri. Tidak. Semua saya ampuni. Yang memfitnah, yang menipu, ya, yang memojokkan saya. Maka itu semua anak-anak saya, anggota tim saya itu terheran-heran lihat cara saya. Yang jelas-jelas nipu, saudara. Saya tetap bisa makan dengan dia, enggak ada masalah. Kalau dia perlu uang dan kepepet betul-betul, dia ngomong, wah itu luar biasa. Saya beri kalau pas lagi perlu dan saya tahu. Nah, saya menang bukan? Senang loh saudara. Wah luar biasa. Ini tentang pribadi, harga diri yang diinjak-injak orang. Sekarang kerugian materi, ya. Maka itu anak-anak saya, anggota tim saya itu, yang saya muridkan, itu mereka heran. Sudah berapa kali saya dapat surat peringatan dari bank untuk disita karena kredit rumah. Ya, saya itu kredit rumah bukan untuk saya loh. Enggak, tapi untuk pelayanan. Itu mau disita. Sudah datang surat penyitaan karena sekian bulan saya enggak bayar. Saya enggak gelisah. Saya bilang ya sudah, itu memang hukumnya, saya yang salah kok. Saya enggak khawatir. Loh, nanti kalau hilang gimana? Ya enggak apa-apa. Saya akan berjuang lagi. Itu loh, saya hidup. Tapi puji Tuhan lah, sampai hari ini gak pernah ada yang disita. Walaupun ancamannya sudah datang. Relax saudara. Oh, ada berita begini, berita begitu. Yang membuat gelisah anggota tim. Laporan polisi, saya dapat surat. Saya gak mau kecurian damai sejahtera. Saya tetap nikmati ada papa yang baik. Saya pernah cerita bukan? Ya, ini enggak satu kali, dua kali. Ya.
Bagaimana rumah yang saya dipercayakan untuk saya beli ditipu, dibalik nama, diambil orang. Hamba Tuhan lagi yang ngambil. Sama sekali saya nggak gelisah, saya nggak sedih. Saudara, itu damai sejahtera Kristus yang tak ternilai harganya. Saya nggak mau dicuri. Pernah satu kali pengalaman di Biak. Ya, saya beli rumah. Iya Jo, Nando, senang kamu, Papa, kamu hadir ini ya. Saya beli rumah di Biak. Nah, karena sibuk dan saya kenal pada penjualnya, kenal baik, hamba Tuhan juga kok. Walaupun gak full time, bukan pendeta. Saya belum balik nama, tapi akte jual beli sudah. Ya, tinggal balik nama saja. Karena saya ini sibuk, saudara, sampai lebih 5 tahun. Nah, suatu hari saya dapat berita dari semua benar Ted. Terima kasih nak, kamu memberikan pernyataan ini. Suatu hari notaris yang menangani jual belinya itu telepon saya, Pak Pendeta, setahu saya Pak Pendeta nggak jual rumah itu. Loh, kenapa? Saya kaget. Memang nggak jual. Terus, ini ada yang datang, penjualnya dan pembeli barunya. Loh, siapa? Ternyata sesama hamba Tuhan juga yang beli. Saya beli rumah itu 60 juta. Ya, ternyata setelah 5 tahun lebih dijual kembali oleh pemiliknya kepada yang baru ini 90 juta. Nah, terus saya telepon dua-duanya karena dua-duanya saya kenal. Nah, yang beli itu pernah khotbah di rumah saya itu. Ya, walaupun dia bukan pendeta, saya panggil namanya karena loh, kan tahu kalau itu masih rumah saya. Kamu juga pernah khotbah di tempat itu. Iya, saya tahu itu rumahnya Koden. Tapi saya diberitahu oleh pemiliknya ini bahwa Koden gak jadi beli. Oh ya, saya telepon ke penjual pertamanya itu. Saya kenal baik juga, hamba Tuhan juga. Berapa kali kau doa di rumah itu. Loh, saya kan gak pernah jual lagi rumah ini. Aduh maaf, saya pikir Koden gak jadi beli karena belum dibalik nama sampai hari ini. Saudara, notaris itu bilang, Pak Pendeta, ini perkara pidana loh. Walaupun belum balik nama tapi akte jual beli sudah ada. Saya bilang saya gak mau ribut. Nah, terus saya tanya kepada pembeli barunya, sudah bayar 90 juta. Saya tadinya mau nyicil. Ternyata pembelinya dengan arogan, maaf, kalau dicicil saya tidak mau. Terus saya minta bayar cash. Oh ya, hamba Tuhan loh saudara. Akhirnya saya bilang, Papa ini bagaimana? Apa Papa jawab? Ya beli lagi toh. Wih, kaget saya. Serius, saya nggak kehilangan damai sejahtera. Saya mau baca satu komen. Terima kasih Pak Pendeta buat firman-Nya. Kali ini siapa yang mengatur hati dan pikiran saya? Firman ini benar-benar baru saya dengar dan mengerti apa yang harus saya pertahankan. Damai sejahtera Kristus dan melawan, ya, jangan beri kesempatan si iblis itu. Nah, ketika saya sudah cerita ke Papa, ya udah Papa saya beli. Terus saya tanya balik kepada pembeli yang kedua. Jadi saya dapat waktu berapa lama? Karena tiba-tiba begini, tolonglah, saya masih baik, tolong ya beri waktu agak panjang. Karena cari 90 juta buat saya nggak mudah. Nah, oke, sekian bulan, puji Tuhan sekian bulan. Ya, terus saya telepon penjual pertama. Ya udah, saya mengampuni. Ya mungkin keluarga kalian lagi perlu duit, pakai ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Jadi saya beli lagi rumah saya. Lucu nggak? Lucu sih. Tapi sama sekali saya nggak ada kehilangan damai sejahtera. Saya tetap bersyukur. Dan banyak
banyak lagi yang lain, ancaman-ancaman apa saja. Termasuk saudara, ingat bulan Maret yang lalu sampai April, HP saya matikan semua gara-gara COVID-19. Karena berita yang masuk saya dapat teror. 8 orang yang berkata saya sudah meninggal karena COVID. Bayangkan. Lalu bahkan ada seorang pendeta teman baik saya dari Semarang. Ya, karena ada teman saya dari Malang, ya, yang kontak saya ngecek. Koden, apa kabar? Baik. Nah buat saya itu aneh, kok tanya apa kabar sih kamu? Terus saya telepon, kenapa? Terus dia nangis. Aduh puji Tuhan, ada apa sih ini? Kau dan tahu nggak, kau diberitakan mati karena COVID. Oh iya, itu loh. Oh, sudah berapa kali dapat pesan Papa meninggal? Iya. Nah, terus waktu WA saya, balasan saya itu ke orang Malang ini di forward ke pendeta yang di Semarang itu. Tahu jawaban pendeta dari Semarang itu? Loh, itu yang balas itu istrinya. Karena Koden sudah meninggal. Bayangkan saudara. Wih, saya enggak kecuri damai sejahtera. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Maka itu tiap hari saya itu bisa bersuka cita. Apapun. Tadi malam saudara, waktu Papua sangat 2, ya, baru terakhir telepon itu. Ternyata ada 1 orang telepon lagi sambil nangis-nangis. Pas saya mau matikan HP saya, tolong saya hampir mati ini. Nah dia COVID-19 memang. Sudah 3 hari, sesak nafasnya. Waktu telepon saya itu sudah tenang. Ya, percayalah. Saya sampaikan sesuatu karena saya kenal orang ini. Ayo bereskan dulu ya, bereskan apapun juga masa lalumu. Oh, dia menangis, sekarang menangis bertobat, nggak takut mati. Tadi pagi jam 7 saya bangun, saya WA dia karena jam di Jawa masih jam 5. Puji Tuhan, dia sehat. Ya, kadar oksigen sudah mulai dikurangi untuk oksigennya. Ini dia. Saya baca ada komentar, puji Tuhan damai sejahtera dari Bapa di surga, harta paling termahal. Ada bawa berita anakmu sudah dikuliti kepalanya dan kakinya sudah ditembak. Karena saya hadapi, tenang, andalkan Tuhan Yesus. Ternyata semua berita itu bohong. Anak saya baik-baik saja. Berjuang jangan kehilangan damai sejahtera. Bersyukur ada saja yang diperhadapkan. Amin. Nah jadi ya saudara, sekarang kita tahu ya. Oh, damai sejahteranya itu adalah segala-galanya. Hal yang paling penting dalam hidup kita. Maka itu kalau setiap saat dalam hidup kita damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu memerintah dan menguasai hidup kita, sudahlah, hidup ini luar biasa. Ayat terakhir, kembali ke Efesus 4 duluan. Filipi, tadi itu ya pasal 4. Sekarang ayat 5 dan 6 untuk melengkapi. Ya, supaya damai sejahtera itu enggak tercuri. Ya. Dari berapa kali pelayanan saya mau diambil, saya bilang ambil saja, tidak apa-apa. Bahkan 2 minggu lalu salah satu calon bupati Nabire mendatangi kami. Saya pikir kenapa? Nah ternyata cerita program-programnya. Nah puji Tuhan dari 3 calon 1 ini. Nah kenapa dia datang, saya tanya. Karena kalau saya terpilih nanti, maka yang pesat kerjakan akan jadi program prioritas kami. Wih luar biasa, yaitu pendidikan. Oh dia cerita banyak. Karena sudah lama memang dia orang Nabire, tahu keadaan ini. Nah sampai pada satu poin begini. Rupanya saya dipancing, bukan dijebak ya, dipancing. Saya lupa kalimatnya bagaimana, pokoknya. Intinya begini, Pak maaf kami tanya, seandainya pesat ini bubar yayasan. Oh saya tahu,
stop dulu Pak, stop dulu. Saya bilang, sebelum Bapak bicara, saya akan bicara dulu. Di Nabire ini ada beberapa saksi, orangnya masih hidup. Bagaimana prinsip saya memimpin yayasan ini? Ini buatan orang. Suatu hari ini bisa bubar. Maaf saya berkata, mungkin kalau saya meninggal, mungkin penerus saya nggak bisa meneruskan, lalu bubar. Tapi sudah ada catatan. Kalau yayasan bubar, pesat, aset-aset dan proses belajar mengajar pendidikan di pesat ini akan terus berjalan. Karena ini milik warga Nabire, bukan milik pesat. Dia kaget saudara. Memang itu prinsip saya. Saya nggak akan mempertahankan pelayanan ini. Silakan yang mau meneruskan. Karena saya nggak merasa memiliki apa-apa dalam hidup. Maka itu hidup saya tenang, rileks. Karena apa? Nggak ada beban. Maka itu masih ingat ya. Begitu Joko Widodo terpilih jadi presiden periode kedua, saya suka kalimat ini loh. Saya sekarang menjadi presiden yang tidak ada beban apa-apa. Wih, itu kata bagus loh saudara. Ngerti nggak ada beban? Karena nggak ada masalah di periode pertama. Dan dia nggak akan dituntut macam-macam di periode kedua. Karena itu melanjutkan. Oh, saya suka kata itu. Maka itu saya akhiri dengan kalimat ini sebelum saya baca Filipi 4 sampai selesai. Apa yang membuat saudara gelisah? Itulah beban. Jokowi nggak pernah punya beban, maka itu dia nggak gelisah, mimpin. Wih, keren sekali. Maka itu ujian berat buat presiden kita tahun 2020 COVID-19 ini. Wih, hebat sekali. Maka itu 2 hari yang lalu ada penilaian. Ternyata Indonesia di urutan nomor 6 negara yang pemerintahnya bisa menangani COVID dengan baik. Nomor 6 loh saudara. Amerika aja nomor 16 kalah. Inggris nomor 16, Amerika nomor 14. Indonesia nomor 8, nomor 6, urutan ke-6. Bangga enggak? Karena enggak ada beban. Maka itu yang sering gelisah, malam enggak bisa tidur, gelisah ini, gelisah itu. Nanti kalau tiba-tiba aku mati bagaimana? Mati ya merem kok susah. Maaf ya. Pokoknya jangan jadi langganan iblis. Oke, Filipi 4 ayat cepetan, ayat 5, 6 dan 8. Ya. Udah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Yahweh sudah dekat. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudara, kalau Papa sudah bilang janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, ya nurutlah. Amin ya. Saya ulangi, kalau Papa sudah berkata ayat 6-an, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, ya sudah jangan khawatir. Orang mau ambil pelayanan saudara, orang ngomong begini, orang ngancam, orang begitu, jangan khawatir tentang apapun juga. Terus ya, ini penting sekali. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, doa itu jangan diisi cuma 3 hal. Minta, nyuruh, lapor, lapor, nyuruh, minta. Tidak, doa ini bersekutu. Cerita dengan Papa, ngomong, "Pak, aku ini gelisah gara-gara ini loh. Ampuni aku ya. Aku sekarang percaya kok kepadamu." Ingat tadi salah satu kalimat doa dari Pak Pendeta Jeffrey Siwu waktu kita memulai firman. Tuhan, aku percaya kata sudah selesai. Nah ya sudah. Maka itu seberat apapun yang saya alami, saya percaya. Saudara, tadi malam ada satu beban yang hari ini, ya, sebelum jam 8 WIB harus selesai. Nah, beritanya baru masuk jam 12 WIB. Saya ngomong, kok mendadak sekali? Iya. Kok mendadak sekali? Iya, karena baru tahu. Oke,
Terus gimana? Besok loh jam 8. Berarti masih 8 jam. Tinggal 8 jam lagi. Relax, saya bilang begitu. Tenang. Ada apa-apa kok, ini pekerjaan dia. Pagi saya bangun. Beres-beres semuanya. Terus saya telepon salah seorang anak saya. Istri saya tanya, pagi-pagi mau kemana? Saya bilang mau ngecek ke ATM. Oh ya? Nah, serius saudara, saya bilang serius. Saya telepon anak saya. Karena saya bilang, kok pagi sekali ke ATM? Kan bank belum buka. Iya memang. Percayalah. Nah itu saudara, maaf saya cuma cerita. Begitu sampai ke ATM, saya senyum. Nah padahal di Jawa itu baru jam 5:30 pagi. Ya karena sini 7:30. Oh papa luar biasa. Nah bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Semua untuk pekerjaannya, saya relax. Saya nyatakan, setelah berita itu masuk jam 2 sini loh, saya relax, saya bilang, papa ini loh. Ya, papa yang tahu ini keperluan. 8 jam lagi, saya bilang begitu, ngomong santai. Saya nggak khawatir. Ayat 8. Maaf, 6 sudah. Oh, ayat 7 tadi ya. Damai sejahtera sudah, saya baca ayat 8. Jadi akhirnya, nah ini kalimat bagus. Akhirnya, berarti setelah itu nggak ada lagi. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang disebut, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi di luar hal-hal Filipi 4 ayat 8 ini, saudara dan saya tidak boleh mikir di luar hal-hal itu. Buang semuanya. Cuma hal-hal itu. Maka kalau hal-hal ini 8 kalau nggak salah atau berapa lupa saya. Ya, yang tertulis di Filipi 4 ayat 8. Di luar hal-hal itu, saudara dan saya nggak boleh mikirkan. Sampah-sampah itu buang semua. Sehingga kita nggak gelisah. Oke, terima kasih An. Saya baca ayat. Akhirnya saudara semua yang benar, semua sama. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Akhirnya saudara-saudara, isilah. Ini kata ini bagus. Isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai. Yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, yang murni, yang manis dan baik. Puji Tuhan. MILT. Selebihnya, hai saudara-saudara, apa saja yang benar, ya, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkan hal-hal itu. Akhirnya, hai saudara-saudaraku, penuhilah pikiranmu dengan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang murni, semua yang indah, semua yang sedap didengar, dan hal-hal yang unggul serta yang terpuji. Oh, terima kasih. Bayangkan ya saudara, kalau firman ini jadi bagian dalam hidup kita, kalau firman ini dapat tempat terbaik di hidup kita, akal, pikiran, dan hati kita diperintah, diatur, dikuasai oleh damai sejahtera Kristus. Wow, hidup ini tenang, hidup ini sukacita. Setan kalah, Yesus menang. Kita juga pemenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.